Penyidik akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, kemudian klarifikasi terhadap saksi-saksi, kemudian melakukan pemeriksaan digital forensik, kemudian melakukan pemeriksaan keterangan saksi-saksi yang lain, kemudian juga melakukan pengamanan barang bukti, kemudian juga telah dilakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini. Kemudian juga sudah dilakukan koordinasi juga dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dalam hal ini pihak Jaksa Penuntut Umum. Tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud tadi, yaitu pasal 28 ayat 2 tadi, dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar. Nah, bisa jadi Roy bakal diseret dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 ini karena masuk dalam ranah menyebarkan seolah kebencian kepada umat Buddha. Saksi hari ini itu ada Pak Ade sama satu lagi Pak Edi. Pak Ade dan Pak Edi yang kebetulan memang sama-sama yang mereka tahu pada saat pertama kali ada cuitan tersebut, dan pada saat ini juga pelapor juga tahu ada hal tersebut gitu loh. Karena kan hebohnya kan karena postingannya si terlapor kan gitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Direktorat Tindak Pidana Cyber atau DTPIP Cyber Barreskrim Polri melimpahkan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo. Kapolda Metro Jaya laporkan itu sebelum dilayangkan Ketua DPP Darul Falah Nusantara Kevin ke Barreskrim Polri merespon atau tindakan Roy Suryo setelah mengunggah foto stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kombes Polda Metro Jaya menyebut laporan yang dilayangkan Kevin registrasi dengan nomor LP_B_029 3/2022/SPKT_Barreskrim tanggal 27/2022. Kebetulan semoga Metro Jaya Kombes Pol Hendra Zulfahmi menyebut laporan yang dilayangkan Kevin sudah terregistrasi. Dia mempersembahkan Roy Suryo dengan pasal 45 ayat 2 Jamsto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau dengan pasal 156A KUHP. Laporannya dilaporkan di Barreskrim Polri tanggal 20 Juni. Selanjutnya, kata pelaporan ini ditandatangani oleh Direktorat Polres Kriminal Khusus atau Distrekimum Polda Metro Jaya tersebut. Akhirnya, menurutnya tengah melengkapi berkas perkara, penyidikan dan juga memeriksa sang saksi ahli untuk kemudian melaksanakan gelar perkara dalam rangka memutuskan dinaikkan atau tidaknya. Tetap penyidikan rencananya, Polda Metro Jaya akan umumkan hasil gelar perkara terkait dengan kasus itu. Petang ini menurut Zulfan ada 3 laporan yang sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Roy Suryo sebelumnya juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ini pada tanggal 20 Juni 2022. Selaku pihak pelapor menyebutkan laporannya itu telah diterima dan diregistrasi di Polda Metro Jaya. Dalam laporannya mempersangkakan Roy Suryo dengan pasal 156 AKUHP 28E ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Early on Hernathing. Tindakan dari Roy Suryo turut menyebarluaskan foto editan Candi Borobudur sebagai tindakan pelecehan dan juga penistaan terhadap umat Buddha.
Apalagi dia menyebut foto yang diedit bukan merupakan stupa, melainkan patung Buddha. Terkait pernyataan maaf Roy Suryo dan sikapnya menghapus unggahan itu, menurut Erna juga tidak bisa serta-merta menghentikan proses hukum. Dia berharap yang bersangkutan bisa diproses hukum sebagaimana pelaku dalam kasus-kasus dugaan penghinaan terhadap agama lainnya. Kasus dugaan penistaan agama Candi Borobudur berwajah Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh pakar telematika Roy Suryo naik ke tahap penyidikan pada tanggal 23 Juni lalu. Sebelumnya Roy Suryo minta maaf soal meme stupa Candi Borobudur dengan wajah mirip Presiden Jokowi yang telah ia unggah di Twitter. Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Jokowi viral di media sosial. Gambar itu kemudian dikutip Roy Suryo melalui akun media sosialnya. Saat ini pihaknya telah mengagendakan klarifikasi saksi pelapor. Pada Kamis kemudian, pihaknya juga akan meminta keterangan saksi ahli bahasa, agama, sosiologis, lebar, dan juga hukum pidana. Sehingga nantinya dari keterangan saksi ahli ini akan menentukan apakah mantan Menpora itu ditetapkan tersangka atau tidak. Melakukan pengamanan barang bukti juga dilakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, kemudian juga sudah dilakukan koordinasi juga dengan Kejati DKI Jakarta. Dalam hal ini pihak JPU ungkapnya alumni Akpol 1995 menambahkan pihaknya akan bekerja secara profesional menangani kasus itu. Penyidik menentukan lengkap mereka akan hukum sesuai dengan fakta yang dapat dan didapati, akan juga menyampaikan perkembangan kasus. Direktorat Tindak Pidana Cyber atau DTPIP Cyber Barreskrim Polri melimpahkan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo. Kapolda Metro Jaya laporkan itu sebelum dilayangkan Ketua DPP Darul Falah Nusantara Kevin ke Barreskrim Polri merespon atau tindakan Roy Suryo setelah mengunggah foto stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kombes Polda Metro Jaya menyebut laporan yang dilayangkan Kevin registrasi dengan nomor LP_B_029 3/2022/SPKT_Barreskrim tanggal 27/2022. Kebetulan semoga Metro Jaya Kombes Pol Hendra Zulfahmi menyebut laporan yang dilayangkan Kevin sudah terregistrasi. Dia mempersembahkan Roy Suryo dengan pasal 45 ayat 2 Jamsto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau dengan pasal 156A KUHP. Laporannya dilaporkan di Barreskrim Polri tanggal 20 Juni. Selanjutnya, kata pelaporan ini ditandatangani oleh Direktorat Polres Kriminal Khusus atau Distrekimum Polda Metro Jaya tersebut. Akhirnya, menurutnya tengah melengkapi berkas perkara, penyidikan dan juga memeriksa sang saksi ahli untuk kemudian melaksanakan gelar perkara dalam rangka memutuskan dinaikkan atau tidaknya tetap penyidikan. Rencananya, Polda Metro Jaya akan umumkan hasil gelar perkara terkait dengan kasus itu. Petang ini menurut Zulfan ada 3 laporan yang sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Roy Suryo sebelumnya juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ini pada tanggal 20 Juni 2022. Selaku pihak pelapor menyebutkan laporannya itu telah diterima dan diregistrasi di Polda Metro Jaya. Dalam laporannya mempersangkakan Roy Suryo dengan pasal 156 AKUHP, 28E ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Early on Hernathing. Tindakan dari Roy Suryo turut menyebarluaskan foto editan Candi Borobudur sebagai tindakan pelecehan dan juga penistaan terhadap umat Buddha. Apalagi dia menyebut foto yang diedit bukan merupakan stupa, melainkan patung Buddha. Terkait pernyataan maaf Roy Suryo
dan sikapnya menghapus unggahan itu menurut Erna juga tidak bisa serta-merta menghentikan proses hukum. Dia berharap yang bersangkutan bisa diproses hukum sebagaimana pelaku dalam kasus-kasus dugaan penghinaan terhadap agama lainnya. Kasus dugaan penistaan agama Candi Borobudur berwajah Presiden Joko Widodo. Indonesia